Dan untuk memantau aksi Hari Buruh kali ini sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, ada Gita Miningrum yang ada di Jakarta, dan koresponden CNN Indonesia Wida Subianto yang ada di Surabaya. Dan kita akan ke Wida dulu di Surabaya, Jawa Timur. Wida, ada berapa jumlah peserta peringatan Hari Buruh 1 Mei 2024? Ya, selamat pagi Dea dan juga Lia. Hari ini diprediksi tak kurang sekitar 50.000 elemen buruh ini akan masuk ke kota Surabaya. Karena memang tidak hanya dari kota Surabaya saja, ada dari 38 kabupaten kota. Nanti ini akan bergabung ke Surabaya, tepatnya di tempat saya berada saat ini, di kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan Surabaya. Nah, nanti titik massa ini diprediksi akan sampai di perbatasan kota Surabaya, tepatnya di bagian paling selatan, itu ada di Bundaran Waru, Surabaya, yang sekali lagi berbatasan dengan kota Sidoarjo, di mana titik ini juga tidak hanya dari Kabupaten Sidoarjo, namun juga dari Mojokerto, kemudian Pasuruan, Probolinggo, dan juga paling timur ini ada dari Jember dan juga Banyuwangi. Nah, nantinya kira-kira diprediksi ketika sampai di perbatasan pukul 1 siang dan akan sampai di titik ini sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya juga ada di titik satunya, ini di Gedung Negara Gerahadi. Dengan sekitar ada 50.000 massa, dalam hal ini adalah elemen buruh, tim keamanan kami sudah lihat dari pagi ini sudah melakukan persiapan yang cukup matang. Ada tim gabungan dari kepolisian, kemudian juga dari TNI, kemudian juga dari Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Surabaya. Bagaimana teknis pengamanannya? Kita bisa bertanya langsung dengan Bapak Kapolrestabes Surabaya. Selamat pagi Bapak. Ini kalau kita melihat tadi dari pagi begitu, kita tahu masanya sebenarnya baru nyampe di sini sekitar pukul 1 sampai 2 siang, tapi dari jam 7 kami lihat sudah melihat apel pagi begitu. Nah, tapi kalau kita melihat arahannya, bagaimana nanti untuk keamanannya di Hari Buruh ini di Surabaya? Baik Mbak, terima kasih. Kami mempersiapkan lebih awal personil, di mana pegelaran pasukan pada pagi hari ini untuk membuktikan bahwa TNI Polri beserta pemerintah kota Surabaya siap untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada saudara-saudara dari serikat pekerja maupun serikat buruh yang pada kesempatan ini akan merayakan Hari May Day tahun 2024 di kota Surabaya. Tahapan sudah kita lakukan dengan para perwira pengendali, baik melalui Electronic Tactical Game, juga melalui rapat koordinasi, dan juga melalui apel pegelaran. Kami menekankan kepada seluruh personil yang sudah hadir, sebagaimana rencana pengamanan kita sudah mempersiapkan skenario aksi di 3 titik tempat, yaitu di kantor Gubernur Jawa Timur di pintu barat yang khususnya saat ini sedang berada, yang kedua di Gedung Negara Gerahadi, dan yang ketiga berada di kantor DPRD Jawa Timur. Sudah kita gelar sesuai dengan pedoman pengendalian massa, di mana sasaran baik kepada sasaran, kegiatan maupun larangan dan cara bertindak sudah kita sampaikan semuanya, sehingga masing-masing pengendali sudah paham. Boleh dibantu informasi berapa pasukan nanti tim gabungannya, sama arahannya bagaimana? Kami sempat mendengar tadi tidak diperbolehkan menggunakan senjata api juga begitu. Betul Pak, kami melibatkan gabungan dari TNI Polri beserta dari pemerintah kota Surabaya dan didukung dari Polda Jawa Timur sebanyak 3.381 personil, di mana ini tergelar di 3 titik setting aksi yang sudah dipersiapkan, juga di 6 titik kumpul, baik dari Bundaran Waru Cito, dari Simpang 5 Romo Kalisari, juga dari Kebun Binatang Surabaya, juga dari Karangpo, exit Waru Gunung, itu sudah tergelar semuanya. Termasuk di 17 titik kanalisasi. Ini merupakan jalur yang dipersiapkan dari titik kumpul massa yang berada di Bundaran Waru Cito, ini yang nanti akan bergerak ke kantor Gubernur Jawa Timur. Kenapa harus dikanalisasi? Ini untuk memastikan jalur massa yang akan melewati ini tidak menimbulkan gangguan Kamtimas ataupun menimbulkan mengganggu hak-hak masyarakat lain yang akan menggunakan arus lalu lintas. Kami dengar juga tidak diperbolehkan menggunakan tembakan gas air mata juga. Betul, semua kita sesuai dengan SOP, pedoman pengendalian massa, baik dari kondisi hijau, kuning, dan merah, semua atas perintah. Tidak boleh kita anggota hanya
langsung serta-merta secara inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Juga kami melarang untuk membawa senjata api karena pada hakikatnya kegiatan aksi May Day 2024 ini adalah aksi damai sebagai bentuk sukacita, kebahagiaan dari para serikat buruh dan serikat pekerja untuk merayakannya. Baik, terakhir mungkin ada himbauan untuk masyarakat dan juga teman-teman elemen buruh yang nanti akan melakukan aksi. Ya, kami sebagaimana disampaikan dalam beberapa hari sebelumnya melalui media sosial maupun di media surat kabar terkait dengan penutupan jalan, ya, kami mengimbau kepada masyarakat supaya jalan-jalan yang menjadi penutupan agar dihindari untuk menghindari kepadatan arus lalin nanti pada saat kegiatan May Day. Dan kami mengimbau kepada seluruh saudara-saudara kita dari serikat pekerja dan serikat buruh, mari rayakan May Day 2024 ini secara baik, secara bahagia, penuh sukacita, dan semua pelaksanaan bisa dilaksanakan secara damai, sehingga kota Surabaya terus aman, nyaman, dan kondusif pelaksanaan May Day tahun 2024 ini. Baik, terima kasih Bapak Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Roys atas waktu dan informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, jadi Lia dan juga Dea, bahwasanya nanti alur dari sekitar 50.000 buruh yang bergerak ke Surabaya ini, kalau dari sisi selatan, dari Bundaran Waru ini nanti akan melewati frontage Ahmad Yani, kemudian Jalan Darmo, disusul ke Blauran, kemudian kantor pos Kebonrojo, dan hingga titik saat ini ada di kantor Gubernur Jawa Timur. Karena itu informasi ini tentunya diperlukan kepada masyarakat seperti himbauan dari pihak kepolisian tadi bila mana memang ada kegiatan yang melintas di sekitaran jalur tengah kota Surabaya bila tidak begitu penting untuk menghindari jalur-jalur yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga himbauan kepada para teman-teman, rekan-rekan elemen buruh juga nantinya dalam konvoi ini juga untuk memprioritaskan kendaraan prioritas seperti ambulan agar lancar dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kembali ke studio. Baik. Ada lebih dari 50.000 peserta aksi May Day yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Tahan dulu Wida, karena kita akan cek seperti apa situasi di Jakarta. Ada Gita Miningrum. Gita, di belakang Anda saya lihat ada banyak peserta aksi. Berapa jumlahnya? Kalau di Surabaya kurang lebih ada 50.000. Bagaimana dengan di DKI Jakarta? Iya, Lia dan Dea, mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, tapi dapat saya informasikan bahwa seperti inilah suasana saat ini di kawasan Patung Kuda ya. Ada beberapa massa yang datang dari berbagai serikat pekerja, dan hari ini tuh ada sekitar 50.000 massa yang nantinya akan melakukan unjuk rasa menyeruakan aspirasinya seperti itu. Bisa dilihat di belakang saya ada berbagai macam para pendemo, mulai dari serikat pekerja dari berbagai perusahaan, dan mereka bisa dilihat yang menggunakan baju yang berbeda-beda. Mereka ini hari ini rencananya itu akan memang berkumpul di kawasan Patung Kuda ini, yang kemudian akan melakukan long march ke arah Istana Negara, dan juga nanti siang dari Istana Negara mereka rencananya akan ke GBK seperti itu, Lia dan Dea. Dan pastinya tuntutan mereka ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu terkait dengan pencabutan, mereka menuntut untuk dicabutnya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, di mana mereka menuntut untuk adanya penghapusan outsourcing dan juga tolak upah murah seperti itu. Dan memang seperti yang kita ketahui, Dea dan Lia, pada pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur terkait perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerja itu maksimal 2 tahun dan maksimal 1 tahun perpanjangan. Namun memang semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, pasal ini dihapus sehingga tidak ada lagi batas maksimal perpanjangan kontrak, dan pekerja ini bisa menjadi pegawai kontrak seumur hidup. Nah, inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran dari para serikat pekerja yang ada saat ini. Dan selain itu, mereka juga para
pendemo ini, para serikat buruh ini datang dengan berbagai kostum ya. Bisa dilihat ini di belakang saya ini cukup menarik. Mereka ada yang menggunakan kostum seperti ini layaknya pantomim, bahkan juga mencat wajah mereka ya, dan menggantungkan aspirasi mereka. Bisa dilihat ada beberapa tuntutan-tuntutan mereka dalam hari demo buruh ini, diantaranya adalah stop PHK, kemudian juga mereka meminta untuk adanya penurunan harga pangan yang memang kita tahu saat ini juga sedang melejit seperti itu. Namun sebenarnya apa alasan dan apa makna dibalik dari tampilan mereka seperti yang bergaya seperti pantomim ini? Kita bisa tanya langsung sama dengan salah satu perwakilan dari Serikat Pekerja. Selamat siang Bang Ilham. Ya, dari siang. mana Bang Ilham? Dari Federasi Serikat Buruh Militan. Oke. Nah, dibalik dari dandanan pantomim seperti ini. Oh, itu untuk menggambarkan situasi ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia. Memang sekedar cuma gestur karikatif. Ya. Apa maknanya Bang? Apa yang menjadi tuntutan dari Serikat Pekerja? Ya, seperti kita ketahui kan kalau situasi hukum, ekonomi, dan politik di Indonesia kan semuanya kan seolah-olah aja sekedar gestur dan bahkan boleh bilang dagelan, makanya kita bilang karikatif. Nah, untuk menggambarkan kondisi seperti itu, maka kita pakai pantomim. Juga kita ada gambaran sini sistem ekonomi kita yang merupakan kapitalisme. Tapi kapitalisnya kapitalis yang masih kapitalis komprador. Jadi ini yang babi ini kita seolah-olah itu adalah kapitalis globalnya, yang multinasionalnya, kemudian yang ini adalah borjuis kompradornya. Jadi yang komprador lokal. Rencananya nanti ikut aksi sampai jam berapa Bang hari ini? Aksi sebisa mungkin kita sampai maksimal sampai jam 5 atau jam 6 sore nanti. Sampai sebubarnya. Harapannya apa Bang dengan hari buruh ini? Apa saja aspirasi yang ingin ditunjukkan dan apa yang Abang harapkan untuk pemerintah Indonesia? Harapannya adalah supaya buruh bisa memaknai sejarah dari Hari Buruh Sedunia ini. Jadi bahwa Hari Buruh Sedunia adalah hari perjuangan, hari perlawanan. Jadi bukan hari untuk hura-hura, untuk merayakan kolaborasi antara buruh dengan pengusaha atau apalagi dengan aparatus keamanan, aparatus negara. Bukan seperti itu. Justru kita harus menggelorakan tuntutan kaum buruh, tuntutan rakyat, tuntutan petani, tuntutan mahasiswa, seperti itu kira-kira. Ya, sama-sama. Dan memang Dea, untuk informasi dari jumlah buruh atau pendemo yang akan turun ke jalan hari ini akan kurang lebih sekitar 50.000 orang itu untuk di Jakarta, dan kabarnya juga untuk seluruh Indonesia nantinya hari ini akan ada 200.000 buruh yang turun ke jalan untuk merayakan Hari Buruh ini. Selain itu juga Dea, untuk penjagaan sendiri ada sekitar lebih dari 3.900 personil gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya demo buruh ini. Ada dari gabungan kepolisian, TNI, dan juga dari Pemprov DKI Jakarta. Dan juga ada beberapa jalan yang dialihkan hari ini ya di Jakarta, namun itu bersifat situasional. Untuk sementara ini untuk kendaraan di sekitar atau arus lalu lintas yang ada di sekitar Patung Kuda sudah pasti diblok sementara. Nantinya rencananya para buruh ini akan melakukan long march ke Istana Negara, kemudian nanti menuju ke GBK pada siang nanti. Kembali ke Anda Dea dan juga Lia. Ya. Baik, Gita Ningrum, terima kasih atas laporan Anda dari Jakarta. Dan sebelumnya ada Wida Subianto dari Surabaya yang melaporkan tadi 50.000 di Jakarta, 50.000 di Surabaya, dan katanya perkiraannya ada 200.000 begitu yang akan turun pada hari ini. Kita akan nantikan terus perkembangannya. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.